Yo, ya, ketemu lagi ya sama saya biasa. Ini pesanan dari siapa nih? Dari teman-teman di komunitas DTC ya. Untuk analisis gold, review gold ke depan 2 bulan ke depan katanya. Siapa? Saya lupa namanya kemarin. Oke. Eh, Ayo deh. Kalau dilihat dari monthly, kita ketemu sejak kapan nih gold naik setelah koreksi dari all time high-nya dia turun. Ini tahun berapa nih? Ini Desember 2015, 2015, 2016, 17, 18, 19, 2020 ketemu all time high baru. Ada di level berapa? High-nya di level 2074,92 dolar per troy ounce. Oke. Jadi 2020 ini gold dapat tertinggi baru sepanjang masa, all time high. Cuma untuk analisis kali ini saya akan pakai all time high yang ini dulu. Mungkin di tahun 2021 nanti baru saya pakai analisisnya yang ini ya. Oke. Sekarang kita tarik dulu all time high-nya, all time low hingga all time high. Berapa nih all time low? 252,1. yang ini low 251,7, berarti yang ini bukan. Karena ini monthly kita pakai warna merah. Oke, pakai all time ini. Wah, harganya tuh ya. Sangat direspon. Oke, nih direspon sekali, direspon lagi. Oke, ini jadi ceritanya itu ini waktu all time high ini dia turun. Ini tahun berapa? 2011 turun, koreksi sampai 50% dari all time high nya. Time low sampai all time high dia koreksi 50%, lalu dia naik hingga akhirnya harga berhasil breakout di bulan apa ini? Harga berhasil breakout di bulan 7 Juli ya. Juli 2020 dia berhasil breakout 1916,20 dan tercipta di bulan Agustusnya all time high baru. Ini di bulan Agustus benar. Oke. Jadi harga masih trennya up jelas sekali. Secara EMA 10 berada di atas EMA 200, itu trend up. Kalau ditarik ini juga trend up. Ini ya, saya proyeksikan dari titik ini ke titik yang ini, ternyata direspon di titik ini. Itulah ajaibnya trendline, benar-benar bisa menjadi sebuah support. Oke, kalau mau digaris juga nggak apa-apa, ini di warna merah supaya kita tahu bahwa ini ditarik dari monthly. Jadi tren secara MA itu trend up dan secara gelombang juga trend up. Dari kita tahu dari trendline proyeksinya naik garisnya ya, dari sini ke sini. Oke, ke weekly kita bisa tarik. Kita tahu di sini trend up juga, berarti benar-benar strong, trend upnya strong sekali. Kita coba tarik dari sini ya untuk mengukur koreksinya nanti.
Nah, wait, keren. Di level 50 lagi teman-teman. Ternyata kemarin gold turun, di level 50 dia naik ya. Level 50 harga merespon lalu naik. Kita ke daily, kita rapikan dulu. Daily nih, kalau kita mau tarik kemarin area demandnya ya pas banget nyentuh langsung naik. Kalau dari H4 candlenya begini, dia nggak berekor. Kalau dari H1 double bottom lalu naik sampai sekarang. Kalau di D1 seperti biasa, ekor ini keluar di area support, yang di sini juga area demand. Kalau yang pakai supply demand modelnya Paksami itu begini ya, ini juga bisa. Nah, harga masuk lalu naik. Lumayan kalau yang kemarin entry di sini nih. Mantap nih. Berapa? 900 pip. Hampir 1000 pip lah ya. Mantap. Oke. Ini apa saja. Jadi ini teman-teman. Kayaknya. Untuk lalu kemana harga emas berikutnya? Nanti deh kita jawab. Kita lanjut analisis dulu. Ini di D1 masih trend up secara EMA, cuma secara gelombang ini turun. Kita bisa lihat dari sini. Ya. Mantap. Pakai channel aja deh. Kita pakai channel. Kita proyeksikan dari sini ke sini dan garisnya kita taruh di sini channelnya. Ternyata direspon di sini dan di sini. Ini valid. Maksudnya valid gimana? Ini nanti ketika naik bisa jadi nyentuh upper line ini. Ini biasanya akan ada rejection, atau ketika turun nyentuh channel yang bawah ini dia juga bisa rejection. Jadi trennya masih trend up di daily secara EMA, tapi sedang ada koreksi. Dia sudah berada di bawah MA 200 kemarin, ini di akhir bulan November. Cuma EMA 10 belum berada di bawah EMA 200. Jadi memang posisi saya belum sell. Untuk teman-teman yang day trade sudah mungkin banyak yang sell ya, karena kalau di H4 ini sudah trend down ya. EMA 10 di bawah EMA 200 sudah trend down. Tapi kalau saya, karena saya masih suka di D1 ya, saya nggak mau sell, saya cuma mau buy aja. Cuma ini tujuan video ini bukan untuk nyari posisi sell atau buy, ini cuma buat review kemana gold berikutnya secara teknik. Kalau secara fundamental saya belum merasa kompeten ya untuk bicara fundamental, karena itu bobotnya cukup tinggi. Jadi secara teknis saja kita lihat ini area ini pertemuan antara all time high yang ini ketemu level 23,6 dari weekly ini, dan ini direspon cukup bagus beberapa waktu lalu ya. Coba kita bisa lihat tuh,
retest, naik, retest, breakout, naik. Nah, ini langsung jadi resistance. Ini area tadinya support, sekarang jadi resistance. Support become resistance. Sempat breakout lagi, tapi drop lagi. Apa ini namanya kalau di price action, saya lupa. Jadi kalau dari sudut pandang saya gini, kalau pertanyaannya 2 bulan ke depan gold mau kemana, nggak ada yang tahu. Tuhan doang yang tahu ya. Kalau ada yang tahu, dia pasti akan jadi orang paling kaya di dunia. Karena kalau tahu gold mau kemana, ya jual aja rumah, jual mobil, jual tanah, masuk ke trading, open lot gajah. Kalau tahu, benar-benar tahu gold mau kemana, tapi nggak ada yang tahu, benar-benar nggak ada yang tahu. Di dunia forex itu, di dunia trading spot kayak gini, nggak ada yang tahu harga mau kemana. Jadi kita boleh memprediksi harga mau kemana. Kayak ini dari channel kita tahu harga mungkin bisa jadi turun, tapi berdasarkan EMA bisa jadi harga akan naik. Jadi kita memprediksi sah-sah saja, terserah mau prediksi naik turun di mana, terserah. Menurut sudut pandang masing-masing. Tapi kita juga harus, selain prediktif, kita harus reaktif. Jadi kita harus ngerespon nih harga mau kemana. Misalnya gini, kalau harga di bawah level ini, karena ini sudah terbukti dari kemarin ini adalah area resistance, sekarang harga merespon di sini. Jadi kalau harga ke sini di bawah masih area ini, saya masih tidak akan open ya, karena saya cuma akan ambil buy karena trennya trend, dan ini saya anggap koreksi. Channel ini saya anggap, jadi saya akan mulai buy ketika harga di atas area hijau ini, di atas harga 1927.70. Kalau harga berhasil breakout naik lalu koreksi sini, saya baru akan buy. Tapi kalau harga naik kemudian rejection lagi ke bawah, saya nggak open, saya cuma wait and see. Kalau teman-teman ada yang mau open, silakan, sesuai rule tradingnya masing-masing, sesuai sistem trading masing-masing. Kalau sistem trading saya di D1 selama EMA 10 yang biru ini masih di atas EMA 200, maka saya hanya akan buy aja, nggak akan sell. Saya akan sell kalau EMA 10 ini sudah cross ke bawah EMA 200. Mungkin kalau dia breakout ini level 1763.01 atau level 50 dari weekly, saya baru akan sell. Sellnya pun nunggu turun, correction, turun lumayan nih apa, dan ini bisa sampai sebulan lagi baru sampai sini 700 pips. Jadi nggak ada yang tahu ya gold 2 bulan lagi mau kemana. Nggak ada yang tahu. Mau nanya ke bank juga adanya cuma prediksi, jadi nggak ada yang benar-benar tahu mau kemana. Nah, kalau dari saya cuma seperti itu. Selama harga masih di bawah area ini, maka sell, saya akan sell. Mohon maaf, saya nggak akan ngebui maksudnya. Jadi kemungkinan harga selama di bawah area ini dia akan naik kemudian turun, naik kemudian turun, seperti yang sudah naik kemudian turun, naik kemudian turun. Tapi jika harga sudah di atas area ini, bisa jadi turun kemudian naik, turun kemudian naik. Oke, clear ya. Jadi selain prediktif, kita harus reaktif. Kita harus lihat benar-benar harga itu ngapain dan di mana. Jadi jangan ngotot, misal analisanya trend up, kepengen ngebui dan harga harus naik, nggak ada kayak gitu di forex. Kalau kayak gitu MC melulu nanti. Kalau memang harga nggak mau naik, ya biarin. Kita kan sudah dikasih tahu sama market bahwa ini area penting. Kapan market ngasih tahu? Nih, beberapa waktu yang lalu sudah ngasih tahu market ya, ini juga area penting. Kenapa? Nih, level ini penting nih. Ini lagi ya. Jadi saya cuma ngawasin setelah harga ke sana dan harga atau di bawah level ini atau di atas level ini. Kalau di tengah ini udah saya diem aja, saya buat NT. Teman-teman kalau yang mau open silakan, sesuai analisa masing-masing. Jadi itu
prediksi saya tentang gold. Atau kalau mau digambar gini deh, ayo kita gambar. Nah, kurang lebih gini. Kalau saya ya, kalau teman-teman silakan dianalisis dengan rule-nya masing-masing. Jadi ke sini terus dia naik ini. Nah, jadi gini, bisa jadi juga gini. Jadi kita nggak boleh kaku juga, harus ada beberapa skenario. Kalau kata pelatih saya Pak Novi, seperti orang satu, kita harus bisa memprediksi beberapa langkah ke depan ya. Lawan kita ngapain, kita harus ngapain gitu. Jadi gini, dia turun, dia naik. Atau dia turun, dia naik, dia turun. Bisa juga dia naik rejection, atau dia naik breakout rejection, lalu naik lagi. Kalau saya hanya akan open ketika dia keluar dari area ini aja. Selama dalam area ini, saya milih wait and see dan trading di pair lain. Masih banyak kok pair lainnya, nggak harus saya trading di gold ya. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang nggak setuju, pengen pengen mengkritisi video ini, boleh silakan di kolom komentar, nanti bisa mungkin saya jawab. Oke ya, salam swing trading for living.